Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 593. Setelah diingatkan oleh serigala hantu, serigala bintik merah segera mulai menyadari masalahnya. Ya, kita harus cepat memberitahukan kepada masyarakat di suku lain, kalau tidak mereka tidak akan tahu apa yang sedang terjadi dengan serigala-serigala raksasa itu. Dan mereka tidak akan tahu bahwa di tim ini ada seorang penjinak binatang buas yang bisa membuat serigala-serigala raksasa kita memberontak. Serigala bintik merah kemudian mengirim 6 pengintai secara berurutan untuk memberitahu orang-orang dari 5 suku utama agar berhati-hati. Mengapa dia mengirim 6 pengintai? Sebab setelah pengintai di depan pergi, dia ingat bahwa dia masih punya hal lain untuk dikatakan, jadi dia mengirim lebih banyak orang. Orang-orang ini tidak menunggangi serigala raksasa yang besar, tetapi beberapa serigala raksasa yang lebih lincah dan lebih kecil. Para pengintai yang menyampaikan pesan juga lebih kecil dan lebih halus, sehingga kecepatan serigala raksasa akan meningkat pesat, memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa pesan tersebut tersampaikan ke tangan 5 pasukan utama sebelum Chen Ce dan yang lainnya tiba. Pada saat ini, di Ciguan, pasukan koalisi dari 5 tentara utama telah memaksa pasukan Pangeran Ji sendiri, serta pasukan 3 jenderal yang bergegas dari belakang, ke Ciguan. Di Ciguan, Pangeran Ji, yang sudah lama tahu bahwa dirinya telah dikepung, sangat kesal karenanya. Sebelumnya ia pernah mencoba melarikan diri, tetapi setiap kali ia mencoba melarikan diri, tenaga mereka akan berkurang lagi. Jika tembok kota Ciguan tidak cukup kuat dan tenaga mereka sendiri tidak mencukupi, orang-orang dari 5 suku utama pasti sudah menyerang. Alasan mengapa orang-orang dari 5 suku utama tidak menyerang secara langsung adalah karena mereka ingin menghemat tenaga. Meskipun Ciguan mudah dipertahankan dan sulit diserang, sumber daya di dalamnya terbatas. Tidak ada air dan tidak ada makanan. Pasukan Harimau Darah, yang telah terperangkap di sini selama lebih dari sebulan, memang telah mencapai situasi yang putus asa. Makanan telah lama habis, jadi pasukan Harimau Darah mulai mengupas kulit pohon, menggali akar rumput, dan bahkan membunuh kuda untuk dijadikan makanan. Kuda perang merupakan nyawa kedua bagi para prajurit, namun para prajurit pun tidak mempunyai makanan, dan kuda-kuda perang tersebut satu persatu mati kelaparan, atau kuda-kuda perang yang belum mati dan hanya menghembuskan nafas terakhirnya. Saat ini, setiap hari para prajurit dengan berlinang air mata mempersembahkan kuda-kuda perang mereka kepada pihak angkatan untuk dibagi dan dimakan, agar mereka dapat bertahan hidup. Adapun sumber air, sudah lama hilang. Daerah utara awalnya merupakan daerah yang kekurangan air. Meskipun ada sumur di Ciguan, sumur itu telah diracuni oleh pasukan serigala terkutuk. Semua dari selusin sumur di kota itu sangat beracun. Hal ini dibuktikan dengan nyawa mereka oleh para prajurit tentara Harimau Darah yang tidak tahan dengan rasa haus. Para anggota pasukan Macan Darah hanya bisa meminum air seni, darah kuda, dan sedikit embun di pagi hari untuk mempertahankan hidup mereka. Pangeran Ji tidak lagi tampak anggun seperti sebelumnya dan sekarang dia tampak sangat malu. Pada saat itu, Pangeran Ji tidak hanya memiliki saudara-saudaranya di bawah komandonya, tetapi juga putra keduanya Zhou Xiong dan putra ketiga Zhou Quan. Adapun putra tertuanya, ia telah tewas dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini, Zhou Quan menatap bibir ayahnya yang sudah kering dan terbakar, lalu dia mendekatkan kendi anggur di tangannya. Marsekal, silakan minum sedikit. Ini anggur kesukaanmu, yang kudapat dari desa Chenjia. Kalau kau tidak meminumnya, kau akan mati kehausan. Zhou Quan gelisah dan marah. Namun Pangeran Ji tetap tidak tergerak. Matanya terpaku pada peta di depannya yang telah dilihatnya ribuan kali, tetapi tangannya sama sekali tidak bergerak. Ia menatap peta perbatasan utara yang telah dihafalnya. Berikan saja pada para prajurit. Mereka lebih haus dariku. Pangeran Ji tidak berniat mengambil kendi anggur itu. Mendengar ini, para penjaga di sekitarnya berlutut. Marsekal, tolong minumlah sedikit saja. Kamu belum minum setetes air pun. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa bertahan. Ya, Marsekal, minumlah dan pulihkan tenagamu, lalu kita akan berjuang untuk keluar. Kali ini, kita akan berjuang untuk keluar bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa kita. Sekalipun aku mati di medan perang, itu lebih baik daripada mati di sini dalam kehinaan. Para pengawal pribadi dan jenderal dari 5 departemen semuanya mencoba membujuk Pangeran Ji untuk meminum air tersebut.
Namun Pangeran Ji menolak untuk berteriak, menyerang. Bisakah kita, musuh memiliki lebih dari 100.000 pasukan yang berjaga di sini. Mereka ingin membunuh kita kali ini. Tidak mungkin kita bisa menyerang kecuali kita memiliki sayap. Bukan berarti Pangeran Ji pesimis, tetapi faktanya, dan semua orang tahu itu. Dia hanya berkata akan berjuang mati-matian hanya untuk membuatnya minum sedikit. Marsekal, kita masih punya Culianyi dan Wakil Marsekal Zhou Heng. Mereka pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan kita. Bawahan lainnya mencoba membujuknya. Pangeran Ji memaksakan senyum, mereka tidak akan datang. Mereka adalah penghalang terakhir antara perbatasan utara dan Zhou Agung. Jika bukan karena kalian berdua, putra pemberontak yang bersikeras membawa orang untuk menyelamatkanku, kota Yanyun akan tetap stabil seperti Gunung Tai. Tapi sekarang, setelah kita mati, Yanyun akan benar-benar dalam bahaya. Begitu kebenaran terungkap, hal itu terasa sangat kejam, dan suasana hati semua orang pun menjadi suram. Namun, pada saat itu, seorang prajurit datang dan mengumumkan, Marsekal, Jenderal, ada pergerakan di luar, sepertinya seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Semua orang menjadi gugup ketika mendengar ini, tetapi Pangeran Ji tersenyum tenang karena dia tahu ini tidak mungkin. Ciguan sekarang adalah jalan buntu. Dari sudut pandang manapun, tidak ada yang bisa datang ke sini. Pangeran Ji tahu ini dengan jelas. Zhou Quan, Zhou Xiong, dan yang lainnya juga tahu ini dengan jelas. Culianyi dan Zhou Heng mengetahuinya dengan lebih jelas. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa datang ke sini. Datang ke sini adalah jalan buntu. Dengan 5 suku utama dan 100.000 pasukan yang ditempatkan di Ciguan, tidak ada kemungkinan Pangeran Ji bisa diselamatkan sama sekali. Belakangan ini, banyak tentara yang datang menyampaikan pesan seperti itu, tetapi semuanya hanyalah berita bohong. Bukannya berita yang disebarkan tentara itu bohong, tetapi kebenarannya bohong. Umumnya, itu hanyalah pengiriman pasukan dari 5 suku besar, dan tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang menyelamatkan mereka. Namun tak lama kemudian prajurit kedua dan ketiga datang berlari untuk menyampaikan pesan. Lapor, Marsekal, ada pertempuran di luar. Seseorang benar-benar datang untuk menyelamatkan kita. Seseorang benar-benar datang untuk menyelamatkan kita. Melapor, Marsekal, orang-orang di luar bergerak maju dengan sangat cepat. Mereka sudah mulai bertarung dengan para penunggang serigala dari 5 suku utama. Satu berita mungkin salah, bagaimana dengan 2 atau 3? Terlebih lagi, di sini pun, semua orang samar-samar dapat mendengar suara perkelahian yang datang dari luar. Pangeran Ji akhirnya tergerak. Ia ingin berdiri, tetapi begitu ia bergerak, keseimbangannya tidak stabil dan ia hampir terjatuh. Marsekal, minumlah sedikit, kami membutuhkanmu. Putranya, Zhou Quan, dengan cepat menyerahkan toples anggur itu lagi. Setelah ragu sejenak, Pangeran Ji akhirnya mengambilnya, menyesapnya dengan serius, menikmatinya dengan saksama dan menelannya, lalu dengan berat hati ia mengembalikan toples itu kepada Zhou Quan. Anggur yang enak sekali, bagikanlah di antara kalian, minumlah sedikit dan pulihkan tenagamu. Dengarkan suara itu, ini mungkin kedatangan Culianyi. Gadis ini benar-benar membuat masalah. Tapi kita tidak boleh mengecewakannya. Ayo kita keluar, semua orang senang dan menanggapi satu persatu. Kemudian setengah toples anggur dibagikan kepada semua orang. Semua orang mengira bahwa ini adalah anggur terlezat yang pernah mereka cicipi, dan nama desa Cenjia terukir kuat di benak mereka. Hal ini membuat mereka semua memiliki dorongan bahwa selama mereka berhasil menembus pengepungan dan selamat, mereka pasti akan pergi ke desa Cenjia untuk melihat betapa hebatnya desa yang dapat menghasilkan anggur berkualitas seperti itu. Ciguan dianggap sebagai kota dan juga desa, karena sebenarnya tidak terlalu besar. Meskipun terletak di kaki gunung besar, dinding gunungnya berupa tebing, setinggi 2 atau 300 meter, dan tidak ada harapan sama sekali untuk mendakinya. Di kedua sisi terdapat ngarai. Jika salah satu ngarai terhalang, mustahil untuk melewatinya. Arah selatan terhalang oleh pasukan kavaleri serigala yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tidak ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Pasukan harimau darah juga telah mengukir tangga di tebing akhir-akhir ini. Tangga itu tidak tinggi, hanya 30 atau 40 meter, dan masih jauh untuk didaki. Namun, ada batu besar yang menjorok seperti lidah. Berdiri di atas batu ini, Anda dapat melihat Ciguan secara menyeluruh,
dan Anda juga dapat melihat sebagian besar pergerakan di luar kota Chiguan. Para prajurit sebelumnya bergantian menjaga di sini dan akan melapor jika ada pergerakan. Sekarang, Pangeran Ji dan anak buahnya juga menaiki tangga dan sampai di tempat yang menonjol seperti lidah raksasa ini. Demi alasan keamanan, para prajurit juga membangun pagar pembatas kayu di sini. Saat itu, Pangeran Ji bersandar di pagar pembatas dan memandang keluar kota Chiguan yang berjarak ratusan meter. Terdengar suara debu bergulung-gulung di sana, yang merupakan suara akibat pergerakan suatu kekuatan besar, dan teriakan-teriakan pembunuhan pun terdengar bersamanya. Tetapi jaraknya memang terlalu jauh, hanya sekitar 8 atau 900 meter, dan Pangeran Ji tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Faktanya, jangankan Pangeran Ji, orang-orang yang lain pun tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk terus melihat dengan penuh harap, ingin melihat sosok Chulianye dan anak buahnya yang datang dari sisi itu. Di sisi lain, di luar Chiguan, para pemimpin 5 suku besar telah menerima berita dari Serigala Bintik Merah seperempat jam yang lalu. Para pemimpin dari 5 suku utama awalnya santai. Ketika mereka pertama kali menerima berita tentang Serigala Berbintik Merah dan mendengar bahwa Chulianye akan datang, semua orang di 5 suku utama tertawa. Si cantik Chu datang, hebat sekali, haha, mari kita bekerja sama untuk menangkapnya, dan kemudian kita bisa bergiliran menikmatinya, bukankah itu luar biasa? Hahaha, kelima pemimpin itu tertawa terbahak-bahak, lalu mulai berebut siapa yang akan maju terlebih dahulu. Sebelum mereka bisa mengambil kesimpulan, pesan kedua datang. Utusan itu memberitahu mereka bahwa Chulianye membawa lebih dari 2.000 orang bersamanya. Ahahaha, lebih dari 2.000 orang. Mengerikan sekali. Kalau kamu tidak tahu, kamu akan mengira dia membawa 20.000 orang bersamanya. Hahaha, bahkan jika lebih dari 20.000 orang dari kota Yanyun bertindak bersama, apa bedanya? Dalam situasi saat ini, 20.000 orang hanya mengantarkan makanan. Semua orang menertawakannya dengan kasar, lalu berita ketiga dan keempat keluar satu demi satu. Berita ketiga adalah bahwa Chulianye datang dengan lebih dari 2.000 serigala raksasa pemberontak. Sebelum kelima pemimpin itu sempat mencerna berita ini, berita keempat datang, mengatakan bahwa Chulianye memiliki satu atau banyak pelatih hewan yang kuat yang dapat membuat serigala raksasa memberontak. Lebih dari 2.000 serigala raksasa telah memberontak, dan lebih dari 200 raja serigala hitam telah menjadi musuh mereka. Musuh-musuh itu juga memiliki harimau dan bahkan gajah raksasa. Mereka adalah pasukan yang benar-benar baru. Apa kau bercanda? Semua pasukan, dari mana mereka berasal, dan bagaimana serigala raksasa itu bisa memberontak? Benar sekali, lebih dari 2.000 serigala raksasa memberontak. Apakah Anda salah paham? Bagaimana dengan harimau dan gajah? Bagaimana jika mereka datang? Meskipun mereka kuat, serigala raksasa kita bukanlah pemakan daging. Kita akan menggigit mereka sampai mati. Apakah serigala berbintik merah mencoba menghancurkan gengsinya sendiri dan meningkatkan moral musuh? Bisakah orang-orang ini mengancam 5 suku utama kita? Jangankan lebih dari 2.000, bahkan 20.000 orang pun tidak bisa berpikir untuk menyelamatkan Raja Ji. Mereka tidak menanggapinya dengan serius sampai berita kelima dan keenam datang. Bersamaan dengan berita-berita ini, ada juga berita bahwa Chulianye telah membawa orang untuk menyerang. Lebih dari 2.000 serigala raksasa langsung memimpin serangan dan mengejutkan para pemimpin dari 5 suku utama. Bab 594. Orang-orang dari 5 suku utama yang menjaga Chiguan berada dalam kondisi yang sangat santai. Mereka bahkan minum dan makan daging setiap hari karena mereka merasa bahwa Pangeran Ji telah terperangkap sampai mati. Orang-orang di kota Yanyun tidak berani bergegas keluar untuk menyelamatkan sang pangeran. Bahkan jika mereka bergegas keluar, itu tidak akan menjadi masalah karena serigala raksasa mereka akan mengetahui berita itu sebelumnya dan akan dapat mencegat orang-orang ini dengan mudah. Sama seperti Zhou Quan dan anak buahnya, mereka membayar harga yang sangat menyakitkan sebelum akhirnya berhasil masuk ke Chiguan. Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Sebenarnya, alasan mengapa mereka dapat menerobos masuk ke Chiguan adalah karena para pemimpin 5 suku besar membiarkan mereka pergi, dengan tujuan untuk menjebak mereka sampai mati. Namun sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Ketika lebih dari 2.000 serigala raksasa datang menyerang mereka, serigala-serigala raksasa dari pasukan serigala itu tidak memberi peringatan apapun,
karena mereka memiliki bau yang sama dan merupakan serigala-serigala raksasa yang sama, sehingga mereka semua mengira bahwa mereka adalah rekan seperjuangan mereka. Adalah hal yang wajar bagi serigala berbintik merah dan pasukannya untuk datang. Namun, setelah lebih dari 2000 serigala raksasa datang, mereka menggigit dan membunuh semua orang yang mereka lihat. Mereka tidak menyerang serigala raksasa itu sendiri, sehingga serigala raksasa dari pasukan pertahanan tercengang ketika mereka melihat kebrutalan pasukan sahabat mereka. Sesaat, terdengar suara jeritan terus-menerus di dekat perkemahan. Sebelum ada yang bisa memahami apa yang sedang terjadi, atau bahkan sempat menunggangi punggung serigala raksasa itu, mereka digigit sampai mati oleh serigala baru itu. Gelombang serangan ini datang terlalu cepat. Setelah serigala raksasa menyerang, serigala raksasa lainnya tetap di tempat mereka, sangat bingung. Jelas, otak kecil mereka tidak cukup cerdas untuk memberitahu mereka apa yang sedang terjadi. Mereka belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Chu Lianyi dan yang lainnya tidak menyerang maju secara membabi buta, tetapi tetap di sisi Chen Ce, melindungi Chen Ce dan Luo Shanshan. Sekarang, bagi Chu Lianyi, kepentingan Luo Shanshan bahkan lebih tinggi dari Chen Ce. Tentu saja Chen Ce adalah pria yang licik, tetapi bagaimana dia bisa terlihat seperti seorang komandan. Duduk di punggung gajah raksasa, menggendong Luo Shanshan yang lembut di tangannya, ketika yang lain berkonsentrasi pada pertarungan, dia sesekali punya waktu untuk memanfaatkan situasi tersebut. Tentu saja Luo Shanshan tidak peduli. Sebaliknya, dia menuruti Chen Ce. Kadang-kadang, saat dia tidak ada pekerjaan, dia akan mengulurkan tangan dan mencubit Chen Ce kecil, yang membuat Chen Ce sangat marah. Meskipun dia telah bertarung dengan Chu Lianyi selama 300 ronde tadi malam, dia masih merasa sangat senang diejek seperti ini di depan umum di aula. Namun, godaan tetaplah godaan, dan pekerjaan serius masih perlu dilakukan. Misi Luo Shanshan adalah menaklukkan setiap serigala raksasa yang sendirian. Segalanya berjalan lancar. Musuh yang menjaga lingkaran pertama dihancurkan oleh 2000 serigala raksasa sebelum mereka sempat bereaksi. Serigala-serigala raksasa di belakang juga dengan cepat ditundukkan oleh Luo Shanshan. Dalam satu kali pertemuan, dia menundukkan 200 atau 300 dari mereka. Setelah berjalan hanya beberapa ratus meter, ada lebih dari 500 dari mereka. Kecepatan ini sungguh mengerikan. Namun, kecepatan reaksi musuh juga sangat cepat. Pasukan di garis depan sudah bereaksi dan mulai menyerang serigala raksasa di depan. Serigala raksasa menderita kerugian besar, dengan ratusan dari mereka jatuh. Namun semakin cepat mereka jatuh, semakin cepat pula Luo Shanshan menaklukkan mereka. Rasanya sungguh menyenangkan menggunakan senjata musuh untuk kembali menusuk musuh. Sama seperti pasukan serigala berbintik merah sebelumnya, orang-orang dari 5 suku utama di sini juga tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat serigala raksasa bergegas dan menggigit orang, mereka semua tercengang. Namun, pemimpin mereka bereaksi cepat dan mengatur serangan balik. Meskipun efeknya terbatas, setidaknya dia tidak membunuh tanpa pandang bulu seperti lalat tanpa kepala. Lebih dari 2000 serigala raksasa langsung membunuh setengah dari pasukan penjaga. Kelima pemimpin di belakang mereka semua terkejut dan tidak mengerti mengapa musuh bisa menyerang begitu cepat. Baru setelah mereka melihat serigala raksasa tanpa pasukan berkuda, mereka teringat akan peringatan dari serigala merah. Mereka segera memberi perintah dan mencoba menghentikan mereka. Tapi bagaimana kita bisa menghentikannya? Orang-orang ini juga harus menghadapi masalah yang sama seperti yang dihadapi serigala berbintik merah. Tak seorang pun dari mereka dapat melarikan diri. Para penunggang serigala datang, dan perintah untuk menyerang serigala raksasa pun diberikan. Sebagian orang mematuhi perintah tersebut, sebagian ragu-ragu, dan sebagian menolak. Namun, apapun reaksinya, mereka tidak secepat reaksi serigala raksasa di pihak Chen Ce, karena mereka tidak peduli dengan hal lain. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu menyerang semua orang kavaleri serigala di sini. Konsekuensi dari satu pihak yang tunduk sementara pihak lain menyerang dengan keras sangatlah serius. Kelompok besar kavaleri dirobohkan, dan banyak orang tewas. Mereka tidak dapat mengorganisasi perlawanan yang efektif, dan semakin banyak serigala raksasa yang bergabung dalam pertempuran. Bagi yang lain, menyerang sebuah kamp berisi 100.000 orang dan 100.000 serigala raksasa dengan hanya 1 atau 2.000 orang akan menjadi pilihan yang sepenuhnya bunuh diri.
Namun bagi Luo Shanshan, di manakah 100.000 serigala raksasa itu? Jelas ada 100.000 hewan peliharaan dan 100.000 musuh. Dia bisa mengubah 100.000 serigala raksasa ini menjadi bawahannya, dan kemudian membunuh musuh-musuh ini. Orang-orang ini tidak seperti serigala berbintik merah dan kawanannya. Mereka telah memperoleh beberapa pengalaman melalui pembunuhan dan mereka tahu sedikit tentang cara mencegahnya. Sekarang orang-orang dari 5 suku besar percaya bahwa mereka telah menjebak Raja Ji di Chiguan, dan mereka telah menang, jadi mereka sangat santai. Dalam situasi ini, jika seekor serigala raksasa tiba-tiba datang untuk menggigit mereka, siapa yang dapat menahannya? Tahukah Anda, biasanya serigala raksasa itu dididik dengan sangat baik, mereka tidak akan pernah menyerang yang lain dengan mudah. Karena jika serigala raksasa milik seseorang menyerang orang lain tanpa alasan maka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Oleh karena itu biasanya para prajurit kavaleri sangat ketat dalam mengendalikan serigala raksasa mereka. Sampai Luo Shanshan tiba dan melanggar aturan ketat ini, semua serigala raksasa tiba-tiba menjadi gila. Mereka mulai menyerang setiap prajurit kavaleri di sekitar mereka, menggigit mereka sampai mati dan bahkan memotong-motong mereka. Itu juga pertama kalinya para penunggang serigala merasakan kekuatan serigala raksasa mereka. Kekuatan dahsyat itu membuat mereka mati dengan penyesalan. Kekuatan membunuh serigala raksasa dengan cepat berkembang, dari 2.000 menjadi 3.000, dan kemudian menjadi 4.000. Ketika jumlah serigala raksasa yang dikendalikan Luo Shanshan mencapai 5.000, kualitas yang disebabkan oleh kuantitas berubah total. Serigala-serigala raksasa itu telah menyebar, menggigit sampai mati semua prajurit kavaleri yang mereka lihat, hanya menyisakan serigala-serigala raksasa yang kebingungan, yang kemudian berhasil ditundukkan oleh Luo Shanshan yang datang menunggangi gajah raksasa. Chu Lianyi, Ye Zhan, Ling Fei dan yang lainnya mengikuti di sampingnya, sesekali melirik Luo Shanshan atau Chen Ce, merasakan gelombang ketakutan di hati mereka. Untungnya, mereka berada di pihak kita. Jika ini musuh, bahayanya tidak akan terbayangkan. Jumlah serigala raksasa meningkat dengan cepat. Pada saat orang-orang dari 5 suku utama bereaksi, mereka sudah merasa bahwa situasinya tidak ada harapan. Serigala raksasa sudah membunuh mereka, dan mereka tidak tahu apa yang salah dengan mereka sampai semakin banyak serigala raksasa datang. Dalam situasi ini, mereka bahkan tidak berani mempercayai serigala raksasa di sekitar mereka sendiri, mengira mereka juga musuh. Seluruh kamp dalam kekacauan. Orang-orang di belakang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka yang di depan sudah mulai bertarung dengan putus asa. Beberapa orang melawan, namun tidak berhasil. 5.000, 6.000, 7.000. Luo Shanshan menjadi benar-benar gila dan terus menaklukkan serigala raksasa. Sekarang dia merasa seperti sebelum dia naik level, saat dia membutuhkan serigala raksasa berada dalam jarak 30 meter darinya sebelum dia bisa menaklukkan mereka. Sekarang, dia telah menemukan bahwa selama mereka masih dalam jangkauan suaranya yang dapat dia kendalikan, dia dapat menenangkan mereka. Jadi begitu dia sampai di suatu tempat yang banyak serigalanya dan berteriak, dia bisa langsung menaklukkan serigala-serigala raksasa itu. Karena itu, Chen Ce meminta semua orang untuk tetap diam. Semua orang menahan napas dan tidak berani bersuara sampai Chen Ce menjinakkan satu demi satu serigala raksasa, mengubah daerah sekitarnya menjadi lautan serigala raksasa. Suara Luo Shanshan hampir serak karena berteriak, dan Chen Ce menyesal tidak membuatkan pengeras suara untuknya, kalau tidak, dia akan menghemat tenaga. Namun Luo Shanshan merasa tidak apa-apa, karena setelah berteriak beberapa saat, dia meminta Chen Ce untuk menciumnya dan membiarkan Chen Ce membasahi tenggorokannya dengan mulutnya. Hal semacam ini membuatnya merasa bersemangat sekaligus segar. Chu Lianyi merasa marah sekaligus geli. Perang siapa yang terjadi seperti ini? Seorang jenderal wanita seperti dia telah menjadi peran pendukung dan bahkan tidak berguna dalam melindungi Luo Shanshan. Dia bahkan ingin menyerang ke depan, tetapi dihentikan oleh Chen Ce. Kita bisa menggunakan serigala raksasa untuk menyerang, mengapa kau harus pergi ke sana sendiri? Jika ada yang terluka, itu akan menjadi kerugian besar. Biarkan serigala raksasa itu pergi. Harta karun besar ini akan mengubah situasi di seluruh utara. Chu Lianyi berpikir, bukan hanya perbatasan utara yang akan berubah, seluruh dinasti Zhou akan berubah. 8 suku di perbatasan utara akan berada dalam masalah. Di antara 100.000 serigala raksasa hari ini, tidak ada satupun yang akan dapat melarikan diri. Mereka akan menjadi serigala perkakas Luo Shanshan.
Serigala berbintik merah, serigala berdarah, dan pasukan hantu di belakang mereka tidak akan bisa melarikan diri. Itu juga akan menjadi jalan buntu. Memikirkan hal ini, Chu Lianyi tidak bisa menahan perasaan emosional. Sungguh sulit membayangkan seseorang berperang seperti ini. Awalnya dia pikir mereka datang ke sini untuk menyelamatkan Raja Ji, tapi siapa sangka ternyata mereka datang untuk menghancurkan 5 suku besar. Dengan kekuatan kurang dari 2.000 orang, mereka datang untuk menghancurkan pasukan kavaleri serigala yang berjumlah 100.000 orang. Tidak. Tepatnya, 2.000 orang itu hanya berlarian. Satu-satunya yang benar-benar berperan adalah Luo Sanshan. Apa artinya satu orang dapat mengalahkan pasukan sejuta orang? Itu saja, Luo Sanshan adalah wanita yang lemah, tetapi dia mampu mengendalikan serigala raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Bakat seperti itu dapat secara langsung memengaruhi pola perang, dan bahkan memengaruhi takdir negara, seluruh dinasti Zhou Agung, dan perbatasan utara. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi 8 suku besar di utara. Hanya akan ada satu, yaitu Ratu Luo Sanshan. Siapapun yang datang, itu tidak akan berhasil. Tak seorang pun yang dapat menandinginya dalam hal ketenaran dan status. Oh, ada satu yang bisa, dia Chen Che, suaminya. Selain Chen Che, Luo Sanshan adalah satu-satunya raja di negeri ini. Kendalikan jumlah serigala yang terus meningkat. 10.000, 12.000, 15.000. Satu-satunya hal yang tidak begitu bersahabat bagi Luo Sanshan adalah bahwa berteriak seperti itu terlalu merusak tenggorokan. Ketika jumlah serigala yang dapat dikendalikan mencapai 20.000, situasi di seluruh medan perang akan benar-benar tidak dapat diubah. 20.000 serigala raksasa gila hanya akan memiliki satu misi, yaitu membunuh semua prajurit kavaleri yang berbau serigala. Bab 595. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa ada teriakan di mana-mana? Entahlah, aku belum menemukan musuh, tapi ada banyak serigala raksasa yang berlarian. Hei, ada yang salah. Mereka benar-benar menggigit orang. Sial, apa yang terjadi? Kenapa serigala raksasa menyerang kita? Ini tidak masuk akal. Di mana pemiliknya? Kenapa mereka menyerang orang? Apa mereka tidak takut dihukum? Binatang buas, beraninya mereka menyerang kita. Cepat, cepat dan tangkap serigala-serigala itu. Hentikan mereka, hentikan mereka. Ah, banyak orang dari 5 suku besar ditelan oleh serigala raksasa sebelum mereka sempat bereaksi. Setelah mereka mengepung Pangeran Ji, mereka merasa telah menyelesaikan misi mereka dan memenangkan pertempuran. Mereka merasa telah menang sepenuhnya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa serigala raksasa itu akan tiba-tiba memberontak suatu hari. Bahkan jika pasukan sahabat mereka mengkhianati mereka, mereka akan lebih menerimanya. Namun, serigala-serigala raksasa ini, mereka adalah sahabat terdekat mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mengkhianati mereka? Mereka merasa hal semacam ini tidak masuk akal saat memikirkannya. Lagi pula, di seluruh suku mereka, hanya akan ada 1 atau 2 kasus serigala raksasa menyerang orang setiap tahun, dan itu karena beberapa orang mesum sengaja menyiksa serigala raksasa, menyebabkan mereka menjadi gila dan menyerang orang. Namun sangat jarang kita melihat situasi seperti ini, di mana serigala raksasa menyerbu dan menyerang orang-orang di seluruh pegunungan. Belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa orang masih tidur di dalam tenda. Meskipun mereka mendengar teriakan dan suara gaduh di luar, mereka tidak peduli. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa seseorang akan menyerang tenda raksasa dengan 100.000 orang dan 100.000 serigala raksasa? Jadi ketika serigala raksasa itu berlari dan mulai menggigit manusia, serigala raksasa itu tidak bergerak. Para prajurit itu tidak siap. Bahkan ketika gigi serigala raksasa itu sudah menggigit tubuh mereka, mereka masih mengira itu adalah lelucon dari rekan-rekan mereka. Namun, saat rasa sakit yang hebat menimpa tubuh mereka, bahkan saat serigala raksasa menginjak dan mencabik-cabik tubuh mereka, orang-orang ini mulai menjerit kesakitan, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di dalam Ciguan, di atas batu besar yang menonjol seperti lidah, Pangeran Ji, Zhou Quan, Zhou Xiong dan yang lainnya menatap ke kejauhan. Ini benar-benar ujian penglihatan. Tenda-tenda orang utara di luar Ciguan tampak kacau, seolah-olah mereka telah diserang, dengan serigala-serigala raksasa berkeliaran di mana-mana. Akan tetapi, Pangeran Ji dan Zhou Quan beserta rekan-rekannya tidak menyadari bahwa serigala-serigala raksasalah yang menyerang orang-orang utara ini.
dan mereka masih membicarakannya. Sepertinya orang-orang dari utara mengalami masalah. Apakah Culianyi akan datang? Tidak mungkin Culianyi datang ke sini dan menyebabkan keributan besar, kan? Mengapa serigala-serigala raksasa itu berkeliaran? Apa yang terjadi dengan mereka? Dengan jumlah serigala raksasa yang begitu banyak, bahkan jika anak buah Jenderal Chu semuanya adalah pasukan Modao, mereka tidak akan mampu menghadapinya, bukan? Orang-orang utara sialan ini benar-benar menakutkan. Akumulasi pengalaman ratusan tahun telah memungkinkan mereka memiliki begitu banyak tunggangan serigala raksasa. Jika kita tidak menghentikan mereka di kota Yanyun, begitu mereka maju terus, Zhou Agung tidak akan pernah ada lagi. Ya, jadi kita harus menghentikan mereka bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita. Berhenti, bagaimana? Jumlah kita di sini sangat banyak dan kita bahkan tidak punya air bersih dan makanan untuk besok. Apa yang bisa kita gunakan untuk melawan mereka? Jika batu-batu di kota Ciguan bisa dimakan, aku ingin makan sepuasnya dan kemudian melawan bajingan-bajingan ini sampai mati, tetapi sayangnya, batu-batu ini tidak bisa dimakan. Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna ini. Lihat, keadaan semakin kacau. Semakin banyak serigala raksasa yang melompat-lompat. Apa yang terjadi? Sepertinya aku melihat beberapa raja serigala hitam berlarian. Hei, kurasa aku melihat mereka menggigit orang. Cek, kok bisa? Serigala-serigala raksasa itu adalah teman-teman yang dibesarkan oleh orang-orang utara ini sejak kecil. Mereka punya larangan yang sangat ketat dan tidak akan pernah menggigit orang-orang mereka sendiri. Hei, apa-apaan ini? Kenapa mereka berkelahi? Kenapa serigala-serigala raksasa itu benar-benar menggigit orang? Benarkah? Sial, apa yang terjadi? Semua orang berkerumun di pagar untuk menyaksikan keseruan itu. Untungnya pagar itu dibangun cukup kokoh, kalau tidak akan merepotkan kalau ada yang terjepit dan jatuh. Pangeran Ji berdiri di posisi terbaik. Dia mengerutkan kening dalam-dalam saat melihat kekacauan di luar Ciguan. Dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Bukan karena penglihatan Pangeran Ji tidak bagus. Sebaliknya, penglihatan Pangeran Ji sangat bagus. Dia dapat dengan jelas melihat serigala-serigala raksasa itu menggigit orang-orang di mana-mana, membuat perkemahan orang utara menjadi sangat kacau. Tetapi justru kekacauan inilah yang membuat Pangeran Ji tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di bawahnya. Jika Culianyi yang menyerang, tidak akan ada keributan sebesar ini. Bahkan jika semua anak buah Culianyi adalah anggota tim Modao, mereka tidak akan mampu memimpin serigala raksasa, bukan? Namun, yang menyebabkan kekacauan sekarang adalah serigala-serigala raksasa ini. Pangeran Ji dapat melihat dengan jelas bahwa banyak dari mereka telah membunuh banyak orang dari wilayah utara sambil melompat-lompat. Bagaimana ini mungkin? Raja Ji, seorang rival lama bangsa utara, tahu dengan jelas betapa ketatnya bangsa utara dalam mengendalikan serigala raksasa. Tidak mengherankan, serigala raksasa adalah kehidupan kedua bangsa utara. Mereka sangat mementingkan kehidupan kedua ini. Serigala-serigala raksasa itu telah dilatih untuk sangat patuh sejak lama dan tidak akan pernah menyerang teman-temannya. Oleh karena itu, perilaku serigala-serigala raksasa yang menyerang perkemahan sekarang ini cukup ajaib, dan Pangeran Ji bahkan berpikir bahwa ia terpesona beberapa kali. Namun, lambat laun, semakin banyak serigala raksasa mulai menyerang perkemahan, dan bahkan menggigit orang utara dengan sangat keras hingga mereka berlarian dengan panik. Mereka tidak dapat mengatur serangan balik yang efektif karena jumlah serigala raksasa yang terlalu banyak. Beberapa orang mengatur serangan balik, tetapi mereka akan segera dibunuh oleh serigala raksasa. Serigala raksasa hanya akan menyerang tuan dari serigala raksasa lainnya, dan begitu mereka kehilangan tuannya, serigala raksasa ini akan bingung, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, tuan mereka tidak pernah mengajarkan mereka apa yang harus dilakukan serigala raksasa setelah mereka mati dalam pertempuran. Kekacauan terjadi, terlalu banyak kekacauan. Seluruh perkemahan orang utara menjadi kacau. Tidak seorang pun bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. Bahkan para pemimpin dari 5 suku besar telah jatuh ke dalam krisis. Beberapa serigala raksasa telah menyerang di sini. Para pemimpin memiliki status yang lebih tinggi dan level penjaga di sekitar mereka secara alami adalah yang tertinggi. Mereka segera menyadari bahwa serigala raksasa ini telah menjadi musuh, jadi mereka mulai memerintahkan serangan tanpa ragu-ragu. Di antara para pemimpin 5 suku besar ini,
dua di antaranya menunggangi serigala raksasa yang memiliki lingkaran rambut putih di leher mereka dan ukurannya jauh lebih besar. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Raja Serigala Hitam biasa. Serigala raksasa yang datang menyerang mengalami pukulan yang sangat mengerikan sehingga mereka tidak dapat bergerak maju lebih jauh, dan akhirnya para pemimpin dari 5 suku utama berhasil melarikan diri. Namun ada yang salah dengan arah pelarian mereka, dan mereka malah berhadapan langsung dengan Chen Ce dan pasukannya. Sepanjang perjalanan, dengan bantuan dua Raja Serigala Putih, serigala raksasa biasa sama sekali tidak ada tandingannya. Raja Serigala Putih memiliki dominasi mutlak atas serigala raksasa. Meskipun Luo Shanshan mengendalikan serigala raksasa, mereka takut dan tidak berani menyerang Raja Serigala Putih. Ini juga alasan mengapa para pemimpin melarikan diri ke sini. Namun, ketika Chen Ce melihat dua Raja Serigala Putih itu, matanya berbinar, haha. Jangan biarkan dua serigala putih ini lolos kali ini, saudara-saudara, serang, singkirkan musuh di atas, dan tangkap dua Raja Serigala Putih itu hidup-hidup. Aku ingin menggunakan mereka sebagai tunggangan. Bersambung ke bab selanjutnya.